penuh terhadap peserta webinar pada pagi hari ini. Apabila peserta gaduh atau ribut, saya berhak untuk mengeluarkan peserta. Kemudian peserta wajib mengisi absensi yang nanti akan saya kirim melalui chat di sini, atau nanti akan dikirimkan melalui wali kelasnya melalui grup WhatsApp. Ya, di situ ada kelas dan di situ ada tokennya, jadi jangan salah memasukkan token, karena nanti sekitar selesai jam 1, token akan saya ganti, jadi kalian tidak bisa. Seandainya kalian memasukkan absen mulai sekarang juga saya tahu. Jadi sambil kita nunggu Bu Siti. Nama saya Yohanes Edi Purwanto, saya guru baru di SMA Negeri 5 Bandar Lampung, dan saya juga baru mengajar, baru 15 tahun mengajar. 5 tahun saya ngajar di SMA Safrus Pahoman, 10 tahun saya mengajar di SMA Negeri 14 Bandar Lampung, dan baru tanggal 29 Juni ini saya dimutasi di SMA Negeri 5 Bandar Lampung, jadi nanti siswa-siswi yang kelas 12 akan bertemu dengan saya secara online atau daring, pembelajaran online dengan saya, melalui media Zoom, Infinity, Google Classroom, Google Form. Jadi siap. Ya. Dan di sini kita sudah mempersiapkan pembicara atau keynote speaker-nya Dr. Eng Helmi Fitrawan, ST MSc, dosen Unila. Nanti bisa diperkenalkan langsung oleh moderatornya. Beliau ini lulusan terbaik, S1-nya ITB, S2-nya Jepang, S3-nya dari London. Jadi kalau kamu mau dapat beasiswa sekolah ke luar negeri gratis, silakan simak. Masih muda beliau, sudah doktor. Mudah-mudahan sebentar lagi ke profesor. Kita doakan saja. Ibu sudah join belum? Ya. Namanya udah berapa yang masuk? Enggak, ibunya. Sudah support, Pak? Bukan, bukan join. Sudah join. Sebentar. Oke, kita tunggu sebentar Pak ya. Saya ke moderator sebentar. Siap. Sudah
Oke, baik. Produsernya Maaf itu. untuk anak-anak ada trouble sedikit di internet tadi, tapi sudah masuk. Peserta kita sudah ada 377, masih banyak yang waiting list, jadi kita sabar, mohon sabar sebentar. Nanti saya share absensi ke chat, itu ada di bawah. Kalian bisa dilihat di bawah itu ada chat sama seperti message. Nanti di situ akan saya share absensi, bisa langsung klik absen, atau nanti juga jam 10 akan di-share melalui grup WhatsApp. Apabila kalian tidak familiar dengan absensi yang ada di grup Zoom, nanti akan disediakan melalui WhatsApp. Sementara kita tunggu sebentar. Oke, nah ini sudah ada yang tahu chat ya. Tapi tolong chat absensinya. Silakan kalian isi daftar hadir sesuai dengan nama, kelas, dan wali kelas. Dan yang saya terima hanya nama lengkap absensi, bukan nama panggilan. Baik, saya serahkan ke moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Selamat datang pada anak-anakku yang sudah mendaftar ke webinar pagi hari ini, dan kepada Bu Nufus dan Pak Helmi, saya ucapkan terima kasih sudah bergabung dari tadi. Baiklah, acara ini akan kita mulai dengan terus saya himbau untuk peserta kelas 10 dan kelas 11 SMA Negeri 5 Bandar Lampung, baik IPA atau IPS, diharapkan bisa menyimak dengan baik dan bisa mengikuti, tetapi tidak komen yang berlebihan, karena nanti di tengah kita akan bagikan link untuk daftar hadir, sehingga dengan tadi sudah dipandu oleh Pak Yo bahwa mengisi daftar hadir dengan lengkap, nama lengkap dan jelas. Ya, kelas 11 dan 12 ya, ini saya buka acara ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'du. Pertama dan yang paling utama, mari kita panjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat dan kesempatannya sehingga kita dapat berkumpul pada acara webinar pada kali ini. Salawat salam kita berikan kepada Nabi Muhammad SAW yang telah membawa kita pada zaman jahiliyah menuju zaman yang penuh ilmu seperti sekarang ini. Yang saya hormati Bapak Dr. Eng Helmi Fitriawan ST MSc sebagai pemateri dari BPPMB Unila, Badan Pengelola Penerimaan Mahasiswa Baru Universitas Lampung. Ibu Dr. Randa Hajah Hayati Nufus selaku Ibu Kepala SMA Negeri 5 Bandar Lampung, Bapak dan Ibu Wakil Kepala SMA Negeri 5 Bandar Lampung, serta anak-anakku sekalian kelas 11 dan 12, baik jurusan MIPA dan IPS dari SMA Negeri 5 Bandar Lampung. Baiklah, topik dalam pembahasan webinar kali ini, izinkan saya akan membicarakan sedikit mengenai latar belakang mengapa dipilihnya topik tentang motivasi melanjutkan studi ke perguruan tinggi. Sebagian besar siswa-siswi kita, yaitu SMA Negeri 5 Bandar Lampung, sebagian besar masih banyak yang bingung. Mau kemana jurusan yang akan saya raih, mau saya tuju, kemudian kesempatan yang bagaimana atau peluang-peluang apa saja yang bisa dipakai dengan potensi yang ada pada dirinya, sehingga
Nanti mungkin dari Bapak Helmi akan diketengahkan tentang bagaimana motivasi diri untuk melanjutkan ke studi perguruan tinggi yang mungkin diidam-idamkan oleh anak-anak sekalian, baik itu kelas 11 maupun kelas 12. Untuk yang kelas 12 masih ada kesempatan selama kelas 12 ini, dan kelas 11 masih ada 1 tahun, tapi mulai dari sekarang memberikan pondasi-pondasi atau langkah-langkah yang perlu dipersiapkan. Sama-sama mempersiapkan diri. Baiklah, pada acara pagi ini yang pertama adalah pembukaan, yang kedua sambutan dari Kepala SMA Negeri 5 Bandar Lampung, yang ketiga adalah acara inti, pemaparan materi, yang keempat tanya jawab, yang kelima adalah kesimpulan, dan keenam adalah penutup. Marilah kita buka acara pagi ini dengan membuka acara ini dengan membaca lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Acara yang kedua adalah sambutan dari Kepala SMA Negeri 5 Bandar Lampung. Dalam hal ini adalah Ibu Dr. Anda Hajah Hayati Nufus. Kepada Ibu kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Tabi'un. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Robi sohri sodri wa yasirli amri wahlul uqdatam bilisani yafqahu qauli. Marilah kita tidak henti-hentinya memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana pada kesempatan pagi menjelang siang ini kita masih diberi nikmat sehat sehingga kita bisa berkumpul dalam acara webinar yang dilaksanakan oleh kerjasama SMA Negeri 5 Bandar Lampung dan Universitas Lampung. Sholawat serta salam senantiasa kita sanjung agungkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang saya hormati Bapak Dr. Eng Helmi Fitriawan ST MSc. Yang saya hormati Bapak Ibu Wakil Pimpinan SMA Negeri 5 Bandar Lampung. Yang saya hormati Bapak Ibu Wali kelas 11 dan kelas 12 baik MIPA maupun IPS. Kemudian yang saya hormati Bapak Ibu Panitia sehingga kita bisa terselenggaranya acara ini. Dan yang Ibu banggakan adalah kalian anak-anak Ibu kelas 11 dan kelas 12 MIPA maupun IPS. Pada kesempatan ini izinkan Ibu memberikan sedikit pengantar mengapa kita perlu diadakan webinar dengan judul motivasi melanjutkan studi ke perguruan tinggi. Melihat dari latar belakang SMA kita ini pada tahun ini, tahun ajaran 2019-2020 ini, siswa kelas 12 yang baru lulus ini sudah bisa diterima di perguruan tinggi ini adalah sebanyak 144 siswa dari 341 lulusan. Artinya masih baru 42,2%. Nah, Ibu kedepannya ingin untuk lulusan kalian nanti 2020-2021 ini tentunya akan meningkat lagi. Kita akan targetkan tahun ini adalah 85%. Jadi ada kakak-kakak kelas kalian yang sekarang masih sedang mengikuti SBMPTN. Mudah-mudahan target yang kita harapkan bisa terpenuhi. Dan untuk yang kalian ya, kelas 11 dan 12, Ibu rasa ini suatu momentum yang sangat baik untuk bisa kalian bisa sebagai wawasan untuk bisa bagaimana trik, kiat, dan potensi apa saja yang bisa kalian raih ketika untuk memilih ke perguruan tinggi. Sehingga apa yang kita perlukan, kemudian mulai dari pemilihan jurusan, kemudian dengan nilai rapot kita hubungannya, kemudian dengan mungkin ada yang teman-teman atau anak-anak kami yang memang tidak secara ekonomi, secara finansial
bisa untuk ke perguruan tinggi, tapi jangan khawatir. Perguruan tinggi menyediakan bidik misi. Itu adalah salah satu dari pemerintah untuk anak-anak kita yang memang punya prestasi, tapi secara ekonomi tidak memadai. Bapak, Ibu, dan anak-anakku sekalian, izinkan pada kesempatan ini saya mengucapkan banyak terima kasih. Yang pertama pada pihak Universitas Lampung yang telah memfasilitasi sehingga kita bisa terlaksana webinar ini. Kemudian untuk Bapak Dr. Eng Helmi Fitriawan, ST-MSc, kami ucapkan terima kasih atas ketersediaan beliau untuk bisa menjadi keynote speaker. Kemudian kepada Bapak Ibu wali kelas yang telah bersusah payah ya, mengworo-woro anak-anaknya kelas 11 dan 12 baik IPA maupun IPS sehingga bisa bergabung di kesempatan ini. Kemudian kepada panitia yang sehingga terlaksananya kegiatan ini. Dan Ibu ucapkan selamat mengikuti acara webinar ini. Mudah-mudahan kalian akan mendapatkan ilmu ya, ilmu yang bermanfaat sehingga untuk melangkah ke depannya kalian sudah punya gambaran tentang dunia perguruan tinggi. Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, webinar motivasi melanjutkan studi ke perguruan tinggi Ibu nyatakan dibuka secara resmi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih kepada Bu Dr. Randa Hayati Pus selaku Kepala SMA Negeri 5 Bandar Lampung. Selamat datang juga kepada siswa-siswi yang baru bergabung di webinar kita kali ini. Baiklah, kita akan masuk ke acara yang kedua. Tadi sudah dibuka oleh Ibu Kepala SMA Negeri 5 Bandar Lampung. Acara yang kedua adalah pemaparan materi tentang motivasi melanjutkan studi ke perguruan tinggi oleh Bapak Dr. Eng Helmi Fitriawan ST-MSc dari BPMB Unila, Badan Pengelola Penerimaan Mahasiswa Universitas Lampung. Bapak Dr. Eng Helmi Fitriawan ini tadi sudah disebutkan oleh Pak Yo bahwa pendidikan S1-nya di ITB, kemudian S2-nya di Jepang, dan S3-nya di Inggris, London. Untuk pemaparannya, waktu dan kesempatan saya persilahkan kepada Bapak Dr. Helmi Fitriawan. Kepada Bapak kami persilahkan. Baik, terima kasih Bu Siti sebagai moderator. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya pun. Berbahagia sekali pada pagi hari ini. Saya bisa berbagi sedikit tentang yang saya ketahui. Nanti mudah-mudahan apa yang informasi yang baik, yang bagus-bagusnya bisa adik-adik bisa ambil, kemudian dijadikan inspirasi bagi adik-adik yang sudah mempunyai atau sudah memilih akan melanjutkan ke perguruan tinggi atau berkuliah. Jadi walaupun di sini ada yang dari kelas 11 dan 12 ya. Jadi masih cukup lama sebenarnya adik-adik akan melanjutkan ke perguruan tinggi. Tetapi tidak ada salahnya bahwa informasinya sudah diketahui dari sekarang. Sehingga adik-adik sudah dari sekarang sudah mempunyai tekad dan motivasi gitu. Kemana saya akan berkuliah, saya akan melanjutkan studi. Jadi saya akan berbagi.
Jadi tema kita pada pagi hari ini adalah kiat dan motivasi melanjutkan studi ke perguruan tinggi. Nah, sebelumnya perkenalkan nama saya Helmi Fitriawan. Tadi sudah diperkenalkan oleh Pak Yo dan Ibu moderator juga. Saya sebenarnya dosen di Teknik Elektro ya, di program studi Teknik Elektro di Unila. Dan saya juga pada saat ini sebagai Kepala Badan Pengelola Penerimaan Mahasiswa Baru di Unila, di mana badan ini adalah badan yang mengelola penerimaan mahasiswa baru di Unila. Jadi badan ini mengurusi hal-hal yang terkait dengan penerimaan mahasiswa baru. Mungkin adik-adik sudah tahu bahwa ada beberapa jalur masuk untuk diterima menjadi mahasiswa di Unila gitu. Nah, badan inilah yang mengelola penerimaan mahasiswa baru tersebut. Nah, ini materi kita pada pagi hari ini. Tentu saja nanti saya akan memperkenalkan diri ya. Jadi mungkin juga sedikit mudah-mudahan bisa memotivasi adik-adik untuk bisa melanjutkan kuliah ke perguruan tinggi atau bahkan lebih lagi gitu. Kita akan berkenalan sedikit, kemudian saya akan menyampaikan beberapa macam perguruan tinggi itu. Jadi mungkin adik-adik banyak yang belum tahu bahwa sebenarnya perguruan tinggi di Indonesia itu macam-macam jenisnya dan bentuknya. Jenis pendidikan tingginya dan bentuk perguruan tingginya. Jadi bukan hanya Unila saja gitu, bukan hanya universitas saja, ada beberapa perguruan tinggi, bentuk-bentuk perguruan tinggi yang lain. Nanti akan saya sampaikan. Kemudian setelah itu saya akan memberikan beberapa motivasi kenapa kita harus berkuliah gitu. Kenapa kita harus melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi. Saya akan berikan motivasinya. Kemudian tentu saja saya akan memberikan beberapa kiat bagaimana caranya supaya kita bisa diterima sebagai mahasiswa baru di perguruan tinggi. Ya, kiat-kiat dan tipsnya bagaimana hal-hal apa yang harus kita lakukan, hal-hal apa yang harus adik-adik lakukan supaya kita bisa diterima di perguruan tinggi. Kemudian karena untuk diterima sebagai mahasiswa perguruan tinggi ada beberapa jalurnya atau ada beberapa polanya, namanya pola penerimaan mahasiswa baru, maka saya akan sampaikan juga beberapa jalur masuk tersebut sehingga adik-adik bisa tahu oh kira-kira saya bisa masuk lewat SNMPTN atau SBMPTN seperti itu. Nah, ini materi pada pagi hari ini. Kemudian setelah ini jika ada diskusi dan tanya jawab ya saya persilahkan ya. Nah, ini sedikit perkenalan tentang saya ya. Jadi saya dosen di Unila di jurusan Teknik Elektro. Saya menyelesaikan studi S1 saya di Institut Teknologi Bandung di Bandung tahun 94 sampai 98 di jurusan Teknik Elektro. Di jurusan Teknik Elektro. Kemudian tahun 99 sampai 2000 saya melanjutkan S2 saya di Inggris di University of Sheffield namanya. Jadi bukan di London ya, tapi di Sheffield. Kemudian saya melanjutkan S3 saya di Jepang di University of Kobe tahun 2004 sampai 2007. Nah, mudah-mudahan ini juga bisa memotivasi adik-adik gitu bahwa kita harus punya tekad dan keinginan atau motivasi untuk melanjutkan studi, bukan hanya S1 tapi kalau bisa lebih tinggi lagi. Kenapa tidak gitu? Kalau kita punya kemampuan seperti itu ya kita cita-citakan, kita mimpikan gitu, seperti itu. Supaya kita bisa
melanjutkan pendidikan yang lebih tinggi lagi. Terutama bagi adik-adik yang akan meniti karir di bidang akademis atau peneliti seperti itu. Nah, ini sekedar cerita dulu tahun 94 ketika saya diterima di ITB ya. Seperti adik-adik ketahui bahwa siswa-siswa lulusan SMA yang diterima di perguruan tinggi biasanya diumumkan di koran gitu ya. Nah, tahun 94 pun saya pun seperti itu gitu. Tahun 94 saya menerima kabar yang menggembirakan bahwa saya diterima gitu. Ini potongan korannya ya. Saya masih ada. Jadi saya harap adik-adik bisa mendapatkan informasi yang seperti ini, kabar menggembirakan seperti ini. Saya doakan gitu. Dengan seperti ini kan menjadi suatu cara untuk membahagiakan orang tua juga ya. Saya diterima gitu. Saya diterima di perguruan tinggi ini, di jurusan ini. Nama kita ada di koran diumumkan seperti itu. Nah, mudah-mudahan ini bisa memotivasi adik-adik untuk lebih mempunyai tekad dan motivasi lagi mulai hari ini seperti itu. Nah, itu sedikit perkenalan dari saya lah supaya bisa menjadi motivasi ya. Nah, seperti adik-adik ketahui bahwa selesai pendidikan dasar dan menengah, kita mengenal yang namanya pendidikan tinggi. Pendidikan tinggi dimulai di perguruan tinggi. Nah, pendidikan tinggi sendiri itu jenisnya ada beberapa macam ya. Ada 3 jenis yang saya ketahui, yaitu pendidikan akademik, ya. Pendidikan akademik ini merupakan pendidikan tinggi program sarjana atau pasca sarjana S1, S2 atau S3 yang menekankan pada penguasaan dan pengembangan cabang ilmu pengetahuan, teknologi, seni atau budaya gitu. Jadi itu namanya pendidikan akademik. Ini rumpun ilmunya banyak ya. Ada rumpun ilmu agama, rumpun ilmu humaniora, sosial, ilmu alam, ilmu formal, kemudian ilmu terapan. Jadi pendidikan akademik ini menekankan atau mengarahkan pada penguasaan ilmu pengetahuan, teknologi atau seni di bidang-bidang ini gitu. Di bidang rumpun ilmu ini. Nah, selesai menyelesaikan pendidikan akademik ini di universitas atau perguruan tinggi, kita akan mendapatkan gelar biasanya. Mungkin adik-adik sudah tahu ya beberapa gelar tersebut, diantaranya SPD, Sarjana Pendidikan, SE, Sarjana Ekonomi, Sarjana Ilmu Politik, Sarjana Teknik, Sarjana Sains, Sarjana Hukum, dan Sarjana Komunikasi misalnya, atau Sarjana Komputer, seperti itu. Jadi itu pendidikan akademik. Jadi pendidikan akademik fokus pada aspek analisis dan penguasaan ilmu. Dan biasanya diberikan porsi teorinya lebih banyak dibanding porsi prakteknya untuk pendidikan akademis. Sehingga lebih teorinya biasanya 60%, prakteknya 40%. Nah, ini berbeda dengan yang namanya pendidikan vokasi. Pendidikan vokasi merupakan pendidikan tinggi yang menyiapkan mahasiswa untuk pekerjaan tertentu dengan keahlian terapan. Dengan keahlian terapan tertentu. Dan biasanya jenjangnya kita namakan diploma. Jadi kalau ada yang pernah mendengar atau melihat jenjang program diploma 1, diploma 2, diploma 3, dan sekarang ada diploma 4 ya. Diploma 4 atau sarjana terapan, maka ini jalurnya adalah pendidikan vokasi. Pendidikan vokasi karena menekankan kepada keahlian terapan tertentu. Terapan tertentu. Pendidikan vokasi ini bisa dibilang merupakan pendidikan kejuruan. Seperti halnya SMK, Sekolah Menengah Kejuruan di Pendidikan Menengah. Jadi mahasiswa akan lebih banyak diberikan muatan praktiknya dibanding teorinya. Biasanya porsinya itu 40% teori dan 60% praktik gitu ya.
60% praktik. Jadi lebih banyak diarahkan untuk menguasai keahlian terapan tertentu dan siap menjadi tenaga kerja profesional. Jadi seperti itu. Nah, ini gelarnya apa saja ketika menyelesaikan ini. Nah, setelah menyelesaikan ini nanti mungkin pernah dengar ya yang namanya ahli madya, ahli muda, ahli madya atau sarjana terapan. Nah, ini gelar-gelar yang diberikan kepada mahasiswa yang menyelesaikan pendidikan vokasi. Pendidikan vokasi. Seperti itu. Nah, yang ketiga itu kita kenal juga namanya pendidikan profesi. Pendidikan profesi. Pendidikan profesi ini merupakan pendidikan tinggi setelah program sarjana. Jadi sebenarnya dilakukan setelah program sarjana ini selesai, kemudian mengambil pendidikan profesi untuk menyiapkan mahasiswa dalam pekerjaan tertentu yang mensyaratkan keahlian tertentu. Jadi pendidikan profesi ini menyiapkan mahasiswa untuk pekerjaan dengan syarat keahlian tertentu. Contohnya apa? Mungkin adik-adik pernah dengar, contohnya adalah dokter, insinyur, arsitek, nurse ya, perawat, guru, itu adalah profesi-profesinya. Nah, untuk menjadi profesi seperti itu, kita diharuskan mengikuti dan menyelesaikan pendidikan profesi. Nah, apakah disediakan oleh perguruan tinggi? Ya, perguruan tinggi menyediakan pendidikan profesi ini. Tetapi tidak semua perguruan tinggi menyediakan ya. Perguruan tinggi tertentu saja yang diberikan amanat oleh kementerian untuk ya mengadakan pendidikan profesi ini. Nah, itu 3 jenis pendidikan yang kita kenal. Pendidikan tinggi yang kita kenal ya, ada pendidikan akademik, vokasi, dan profesi. Nanti adik-adik ketika lulus SMA diberikan 2 pilihan, apakah mau ke akademik atau vokasi seperti itu. Jadi pilihannya akademik atau vokasi. Nah, itu jenis pendidikannya. Sementara bentuk perguruan tingginya seperti apa? Nah, perguruan tinggi sendiri ada berbagai bentuk ya. Ada berbagai bentuknya. Yang pertama adalah pendidikan tinggi yang menyediakan atau menyelenggarakan pendidikan akademik dan atau vokasi dengan banyak rumpun ilmu. Jadi pendidikan ini menyediakan pendidikan akademik dan atau vokasi untuk banyak rumpun ilmu. Contohnya, namanya apa? Namanya universitas. Jadi universitas adalah bentuk perguruan tinggi yang menyediakan atau menyelenggarakan pendidikan akademik dan atau vokasi untuk banyak rumpun ilmu. Itu namanya universitas. Contohnya apa? Contohnya Universitas Lampung, Universitas Indonesia, Universitas Gadjah Mada, dan seterusnya gitu. Sementara yang kedua adalah lembaga pendidikan atau bentuk perguruan tinggi yang menyelenggarakan pendidikan akademik dan atau vokasi, tapi hanya di beberapa atau satu rumpun ilmu saja. Jadi rumpun ilmunya lebih sedikit dibanding universitas gitu. Namanya apa ini? Namanya adalah institut. Jadi institut adalah bentuk perguruan tinggi yang hanya menyediakan atau menyelenggarakan pendidikan akademik dan atau vokasi untuk beberapa rumpun ilmu saja. Contohnya apa? Contohnya ya Institut Pertanian Bogor, Institut Teknologi Bandung, Institut Agama Islam. Jadi institut itu hanya menyediakan beberapa rumpun ilmu saja, ya. Kemudian ada yang namanya pendidikan akademik. Bentuk ini satu bentuk perguruan tinggi lagi yang hanya untuk satu rumpun ilmu saja, baik akademik atau vokasi. Jadi menyelenggarakan pendidikan akademik dan atau vokasi untuk satu rumpun ilmu saja. Namanya apa? Namanya adalah sekolah tinggi. Itu. Contohnya apa? Contohnya sekolah tinggi ilmu ekonomi, sekolah tinggi ilmu hukum, ya, sekolah tinggi akuntansi negara (STAN). Misalnya. Jadi hanya satu rumpun ilmu saja, tapi bisa akademik, bisa vokasi. Itu namanya sekolah tinggi. Kemudian yang keempat itu ada perguruan tinggi yang hanya menyelenggarakan pendidikan vokasi saja, tetapi untuk banyak rumpun ilmu. Jadi dia khusus untuk pendidikan vokasi saja. Dia tidak menyelenggarakan pendidikan akademik.
namanya apa? Namanya politeknik. Jadi politeknik adalah pendidikan vokasi, menyelenggarakan pendidikan vokasi untuk banyak rumpun ilmu. Contohnya apa? Contohnya Polinela, Politeknik Manufaktur di Bandung, gitu. Politeknik Negeri Jakarta, dan seterusnya. Jadi politeknik itu menyelenggarakan pendidikan vokasi saja untuk banyak rumpun ilmu. Tetapi ada bentuk perguruan tinggi yang menyelenggarakan vokasi, namun hanya untuk rumpun ilmu satu atau beberapa rumpun ilmu saja. Namanya akademi. Akademi itu seperti halnya politeknik, tetapi menyelenggarakan hanya beberapa rumpun ilmu saja atau satu rumpun ilmu saja. Gitu. Contohnya apa? Contohnya akademi kepolisian. Akademi militer itu adalah akademi, karena hanya satu rumpun ilmu saja sebenarnya. Nah, Universitas Institut Sekolah Tinggi Politeknik dan Akademi ini ada yang sifatnya diselenggarakan oleh negara, jadi namanya perguruan tinggi negeri, ada yang oleh swasta, gitu, namanya perguruan tinggi swasta. Ada juga yang diselenggarakan oleh kementerian-kementerian di luar Kemendikbud yang sifatnya kedinasan. Contohnya STAN dan banyak yang lain ya. Dari Kementerian Perindustrian juga ada analis kimia dan seterusnya. Nah, itu bentuk-bentuk perguruan tinggi. Jadi sekarang sudah diketahui ya bahwa perguruan tinggi itu bukan hanya universitas. Perguruan tinggi itu bukan hanya universitas, ada berbagai jenis perguruan tinggi. Jadi adik-adik tidak usah khawatir sebenarnya. Banyak pilihan kemana kita akan menuju setelah lulus dari SMA ini gitu. Nah, ini ada beberapa alasan ya atau motivasi kenapa sih harus kuliah gitu. Ini beberapa saja. Ada yang orang-orang yang ingin kuliah karena ini gitu, karena satu hal. Tapi ada juga ingin berkuliah karena beberapa hal, gabungan dari hal-hal berikut gitu ya. Yang pertama tentu saja kenapa berkuliah atau melanjutkan studi ya karena satu mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Karena seperti tadi sudah dijelaskan bahwa pendidikan tinggi itu menekankan pada penguasaan ilmu pengetahuan teknologi dan seni gitu. Maka ketika berkuliah motivasinya mungkin ada yang ingin mendapatkan ilmu yang bermanfaat gitu. Jadi menambah pengetahuan, mengembangkan ilmu pengetahuan dan seterusnya. Kemudian ada juga yang alasannya karena ingin prospek kerja yang lebih luas. Ini alasan yang ya lebih realistis ya. Karena ingin supaya saya diterima bekerja di bidang tertentu gitu. Bekerja di suatu lembaga tertentu, maka tentu saja kita harus berkuliah sesuai dengan bidang ilmunya gitu. Sehingga prospek kerjanya lebih luas dibanding hanya mengenyam pendidikan dasar dan menengah saja gitu, seperti itu. Kemudian yang ketiga, tentu saja memperkaya pengalaman. Karena dengan kuliah selama 4 tahun, misalkan di S1 atau 8 semester, maka kita akan mendapatkan pengalaman-pengalaman yang lebih gitu untuk membangun karakter kita sendiri. Karakter kita menjadi pribadi yang lebih berpengalaman. Seperti itu. Karena dengan berkuliah tentu saja kita akan bersosialisasi. Selain mendapatkan ilmu kan akan bersosialisasi, bertemu dengan banyak orang dan seterusnya. Itu akan memperkaya pengalaman kita. Kemudian yang berikutnya tidak bisa dipungkiri ya bahwa dengan berkuliah itu salah satunya adalah mewujudkan mimpi atau cita-cita kita gitu. Kalau cita-cita kita menjadi dokter misalkan, atau cita-cita kita menjadi arsitek, maka hanya bisa diwujudkan dengan berkuliah kan, dengan melanjutkan studi di perguruan tinggi seperti itu. Kalau kita mempunyai mimpi menjadi insinyur misalkan atau diplomat, maka kita harus tahu caranya. Caranya seperti apa? Ya melanjutkan studi ke pendidikan tinggi seperti itu. Kemudian yang kelima adalah menambah relasi dan teman.
ya ini juga ya, dengan berkuliah tentu saja kita akan memiliki lebih banyak teman atau kenalan. Dan siapa tahu dengan mempunyai banyak teman ini kan networking kita atau jaringan kita lebih luas, sehingga kita punya teman yang seperti apa yang akan membantu kita di kemudian hari, itu seperti itu. Membantu kita, kemudian memberikan informasi dan seterusnya. Kemudian yang keenam, adaptasi dengan perubahan zaman. Tidak bisa dipungkiri bahwa kebutuhan pekerjaan sekarang kan semakin kompleks, semakin rumit, dan itu hanya bisa dipenuhi ketika sumber daya manusianya mengenyam pendidikan yang lebih tinggi gitu. Ketika kita ingin bekerja di suatu bidang, itu ya tuntutannya kan sekarang lulus sarjana gitu. Jadi kita harus adaptasi dengan perubahan ini gitu. Dulu mungkin selesai SMA atau SMK saja sudah selesai. Tetapi sekarang kan semakin tinggi lagi karena zamannya seperti itu. Karena kehidupan semakin kompleks gitu ya. Masalah semakin banyak, dan itu hanya bisa dipecahkan ketika kita berkuliah. Kemudian yang ketujuh, merubah nasib. Ya. Dengan berkuliah itu adalah salah satu cara untuk merubah nasib gitu. Seperti tadi disampaikan, sebenarnya kita tidak usah khawatir bahwa kuliah ini memang mahal gitu ya, membutuhkan dana yang banyak, membutuhkan uang, tetapi sebenarnya universitas atau perguruan tinggi, terutama perguruan tinggi negeri, itu menyediakan berbagai macam beasiswa. Pemerintah pun menyediakan beasiswa khusus bagi yang tidak mampu, namanya bidik misi. Sekarang namanya KIP Kuliah. Dengan berkuliah, dengan menyelesaikan pendidikan tinggi, tentu saja menjadi salah satu cara untuk merubah nasib. Baik nasib sendiri atau nasib keluarga, seperti itu. Karena yaitu merubah nasib sendiri atau keluarga, itu salah satu jalannya adalah dengan berusaha mengenyam pendidikan di bangku kuliah, seperti itu. Banyak kalau misalkan adik-adik lihat di TV, koran tuh banyak ya, dari kalangan tidak mampu, dari petani, nelayan, gitu, tukang beca yang sukses merubah keadaan ekonomi keluarganya gitu setelah melalui pendidikan. Mungkin pernah baca kan ya di koran misalkan, atau melihat di TV, ada anak tukang beca misalkan bisa masuk kuliah di perguruan tinggi terbaik, sehingga bahkan lanjut terus gitu ya, S2, S3. Sehingga menjadi orang yang sukses lah, istilahnya seperti itu. Nah, ke-8 tentu saja menjadi manusia yang bermanfaat gitu ya. Motivasinya adalah saya ingin misalkan bermanfaat untuk orang lain. Ya, dengan ilmu yang diperoleh nanti di pendidikan tinggi atau di kuliah ya, tentu saja bisa diaplikasikan untuk membantu orang-orang yang ada gitu, di sekitar kita. Jadi bukan hanya untuk mencari kerja ya, berkuliah itu. Bisa juga siapa tahu gitu, adik-adik setelah berkuliah malah membantu pemerintah atau membantu lingkungan kita dengan membuka lapangan kerja. Dengan membuka lapangan kerja, kita bisa merekrut atau membantu orang-orang di sekitar kita gitu untuk bekerja, sehingga kita bisa menjadi lebih bermanfaat kan, seperti itu. Kemudian yang ke-9, tentu saja menjadi pribadi yang mandiri. Dengan berkuliah, ya setidaknya kita bisa lebih percaya diri, karena mengenyam pendidikan tinggi kan. Kemudian juga kalau berkuliah itu kan kadang-kadang harus pindah ya dari rumahnya kos gitu, karena kuliahnya di kota yang lain. Artinya kan itu menjadi suatu pelajaran ya, langkah sehingga kita menjadi lebih mandiri gitu, lebih tangguh untuk ya menghadapi kehidupan seperti itulah. Nah, itu 9 hal yang kenapa kita harus berkuliah atau motivasi berkuliah. Sehingga ya ayo kuliah seperti itu. Nah, kemudian bagaimana kiat-kiatnya supaya kita diterima gitu. Kiat-kiatnya diterima di perguruan tinggi. Terutama di perguruan tinggi yang bagus ya, yang prestisius misalkan.
Nah, ada beberapa kiat atau tips yang bisa adik-adik lakukan supaya diterima. Cara-caranya seperti ini. Langkah yang pertama tentu saja untuk menentukan pilihan. Karena hidup ini adalah pilihan, ya. Selesai kuliah, kita langsung dihadapkan pilihan. Pilihannya adalah bekerja atau melanjutkan studi atau tidak melakukan apa-apa. Pilihan itu kan banyak pilihan. Jadi melanjutkan studi aja itu udah satu pilihan gitu, udah suatu pilihan. Ketika melanjutkan studi, kita dihadapkan pilihan yang lain. Pilihannya apa? Pilihannya mau ke perguruan tinggi mana, mau ke universitas, institut, dan seterusnya. Kemudian mau memilih jurusan mana, atau program studi apa. Itu pilihan-pilihan semua gitu. Nah, adik-adik harus menentukan pilihan itu gitu. Pilihannya karena apa? Ya harusnya sih karena pilihan kita sendiri ya. Apa yang kita inginkan gitu. Apa yang kita inginkan. Kalau ada masukan dari orang tua, guru, dan seterusnya, ya boleh didengar. Nah, tapi sebenarnya ini karena keinginan diri sendiri dulu lah. Pilihan yang utama itu ya. Karena pilihan kita sendiri. Jadi misalkan, tentukan dulu bidang ilmu yang akan kita tekuni. Bidang ilmunya apa? Bukan jurusan ya, bidang ilmunya apa gitu ya. Apakah kita ingin bekerja di bidang energi misalkan. Atau kita ingin bekerja atau menekuni bidang kesehatan misalkan. Itu pilihan-pilihan semua. Atau kita ingin di bidang pangan misalkan. Karena negara kita kan sekarang sedang krisis pangan dan krisis energi misalnya. Atau kita mau ke bidang kesehatan. Bidang kesehatan sendiri kan nanti macam-macam. Mau di mana bidang kesehatannya? Karena program studinya macam-macam. Ada pendidikan dokter, ada kesehatan masyarakat, ada farmasi, ada teknik biomedik, ada teknik biomedik ya, yang membuat alat-alat kesehatan gitu. Jadi pilihannya macam-macam. Atau mau menjadi perawat misalkan, itu kan bidang kesehatan semua. Jadi tentukan bidang ilmunya dulu, baru program studinya. Kemudian setelah kita menentukan pilihannya ya, pilihan program studi dan pilihan universitas atau perguruan tinggi, tentu saja kita harus mengukur kemampuan diri gitu. Kemampuan diri. Kan kita juga kan selalu ikut tes, ujian di sekolah ya, atau mungkin ikut tryout ya. Tryout kita diarahkan untuk mengukur kemampuan kita sendiri. Mampu nggak kita kira-kira kita masuk ke sana gitu. Mampu nggak kira-kira kita masuk perguruan tinggi tersebut gitu. Kita harus mampu mengukur kemampuan diri kita sendiri. Jangan sampai salah pilihan. Nah, itulah gunanya kenapa kita harus mengukur kemampuan diri. Karena setelah itu kita harus menetapkan alternatif. Karena abjad itu kan ada 26. Jadi bukan hanya ada A, tapi ada B, C, D, E, sampai Z. Ya. Kita tidak harus selalu A, tapi ada B, C, D, E, dan sampai Z. Jadi banyak alternatif yang bisa kita pilih sebenarnya. Ketika kita memilih suatu pilihan, ya kita mengukur kemampuan diri. Kalau kemampuan kita mungkin tidak sampai sana, ya kita harus menentukan alternatif. Jadi pilihan program studinya mungkin jangan terlalu kompetitif dua-duanya. Misalkan kalau memilih program studi dan seterusnya. Nanti ini bisa diarahkan lah oleh guru atau orang tua ya. Kemudian yang keempat, ya itu kiatnya adalah belajar. Itu tidak ada cara lain. Belajar. Belajar di mana? Ya belajar di sekolah tentu saja yang pertama. Kemudian belajar bersama teman, membentuk kelompok belajar gitu ya. Belajar di bimbel boleh silakan ya. Walaupun ini sebenarnya juga tidak, kalau saya sih melihatnya terlalu berlebihan juga. Karena sebenarnya di sekolah cukup, tapi kalau misalkan kurang ya silakan bimbel. Terus terang saya sendiri juga tidak bimbel ya. Dulu tahun 90-an ketika lulus SMA saya tidak ikut bimbingan belajar. Karena saya tahu bahwa ya saya mampu tanpa bimbingan belajar, ya saya dengan belajar sendiri, belajar bersama teman ya. Tidak bimbel juga bisa, insya Allah bisa diterima gitu, asal kita fokus gitu. Fokus dengan tujuan kita.
Oke. Jadi belajar ya. Kiat yang ini yang paling penting. Kemudian mencari informasi. Jadi cari informasi sebanyak-banyaknya. Apalagi sekarang informasi kan mudah didapat. Tahun 90-an informasinya kan masih terbatas zaman saya ya. Zaman saya mau kuliah gitu. Informasinya ya sedikit sekali, mungkin hanya dari kakak seniornya atau dari koran gitu ya. Terus sekarang ada di internet. Mau cari informasi tentang apa? Tentang bidang energi, tinggal dicari aja di Google, bidang energi. Keluar nanti program studinya apa. Keluar program studinya misalkan teknik elektro. Buka teknik elektro itu mempelajari apa ya? Keluar informasinya. Jadi mudah sekali gitu. Perguruan tingginya ada di mana saja, nanti akan bisa kita cari juga gitu. Kemudian cari informasi tentang jalur masuknya tentu saja. Jadi bukan hanya program studinya, tapi jalur masuknya bagaimana harus kita cari juga. Jangan sampai kita tidak bisa ikut SNMPTN atau SBMPTN karena ketinggalan informasi gitu. Ketika kita mau daftar, ternyata masa pendaftarannya sudah tutup. Nah itu akhirnya kita tidak berhasil ya, gagal gitu. Jadi harus cari informasi sebanyak-banyaknya. Cari informasi sebanyak-banyaknya. Karena informasi juga mudah didapat sekarang. Kemudian yang berikutnya adalah, ini nomor 6 juga penting ya. Jaga kesehatan tubuh dan mental. Jadi terutama bagi yang sudah mendekati kelulusan atau setelah kelulusan akan mengikuti ujian masuk perguruan tinggi lewat SNPTN atau terutama SBMPTN ya, karena ada tes tulisnya, kita juga harus menjaga kesehatan tubuh. Bukan hanya tubuh saja, tapi mental juga harus kita jaga. Harus sehat juga mentalnya. Karena supaya kita tidak terdisrupsi atau tidak terganggu ya. Kalau kita sakit ya, kegiatan belajar kita jadi terganggu. Jadi kita harus sehat tubuh dan mental gitu. Itu penting. Kemudian yang ketujuh, ketahui jalur masuk kuliah ya. Tadi saya sudah sampaikan bahwa ya informasinya bukan hanya tentang informasi program studinya atau informasi tentang perguruan tingginya, tetapi juga kita harus tahu informasi bagaimana sih supaya diterima lewat jalur masuk mana saja. Nah, itu harus dipelajari ya. Kemudian yang berikutnya adalah fokus. Tentu saja adik-adik harus fokus gitu. Kenapa ini penting? Ya tidak bisa dipungkiri bahwa sekarang ini banyak gangguan ya. Apalagi banyak hiburan seperti itu. Jadi mengakibatkan kita belajar tidak fokus. Ini harus fokus juga gitu. Bukan hanya fokus belajarnya, tapi juga fokus tujuannya gitu. Dari awal ketika kita sudah menentukan pilihannya kemana, ke perguruan tinggi mana, ke program studi mana, kita harus fokus gitu. Fokus ke sana gitu. Boleh punya alternatif, tapi kita tetap harus fokus. Supaya kita punya tekad dan motivasi yang kuat. Kita fokuskan tujuan kita, ya. Kemudian yang ke-9, yang terakhir apa? Nah, ini juga tidak kalah pentingnya. Yang terakhir adalah doa. Jadi kalau semua usaha sudah kita lakukan, semua ikhtiar sudah kita lakukan, ya kita harus berdoa. Kita menyerahkan semuanya pada Tuhan ya, kepada Allah. Ya supaya ikhtiar kita diberikan kelancaran, kemudahan gitu. Supaya usaha kita diberikan kelancaran, kemudahan. Ini doa ini terakhir tetapi bukan yang paling kecil ya. Jadi tidak kalah pentingnya dengan hal-hal tadi ya. Nah ini 9 tips atau kiat bagaimana supaya kita bisa diterima di perguruan tinggi seperti itu. Ya, jadi adik-adik mudah-mudahan bisa ya mengetahui lah atau ya kemudian melakukan hal-hal ini gitu ya, 9 hal ini. Ini hal-hal yang penting ya supaya bisa diterima, supaya bisa mewujudkan mimpi-mimpinya, cita-citanya seperti itu. Nah kemudian ini bagian terakhir ya dari materi saya. Kita juga harus tahu pola masuk diterima di perguruan tinggi. Jadi jalan masuknya kemana saja gitu ya. Jalan masuknya mana saja. Bukan jalan masuk ke gedungnya ya. Kalau ke Unila itu kan ada jalan masuk lewat
gerbang Sumantri Brojonegoro, ada yang lewat gerbang bypass ya. Bukan seperti itu maksudnya. Tetapi pintu-pintu mana saja yang harus kita lalui supaya kita diterima di perguruan tinggi tersebut, di universitas tersebut sebagai mahasiswa baru. Sebagai mahasiswa baru. Ini khusus untuk perguruan tinggi negeri ya. Untuk perguruan tinggi yang lain atau sekolah kedinasan mungkin lain-lain ya. Ini untuk perguruan tinggi negeri terutama Unila lah. Yang pertama adalah SNMPTN. SNMPTN adalah Seleksi Nasional Mahasiswa Perguruan Tinggi Negeri. Jadi SNPTN itu adalah seleksi nasional yang didasarkan pada prestasi akademik siswa. Prestasi akademik itu apa? Yang terutama adalah rapot. Dan prestasi-prestasi lainnya. Kalau misalkan punya prestasi juara OSN, lomba-lomba, ya, kemudian ekstrakurikuler yang lain boleh itu dimasukkan. Tetapi yang terutama sebenarnya rapot. Jadi di jalur ini mahasiswa atau siswa yang diterima menjadi mahasiswa baru itu di ranking berdasarkan rapotnya. Tetapi bukan hanya rapotnya, nanti penilaiannya sebenarnya lebih kompleks ya. Ada berdasarkan rapot, berdasarkan indeks sekolahnya, kemudian indeks saintek dan humanioranya, kemudian indeks kewilayahannya, seperti itu. Jadi ada indeks-indeksnya. Tetapi yang utama adalah rapotnya sebenarnya. Jadi rapotnya harus bagus. Kemudian juga rankingnya harus bagus di sekolah. Kenapa? Karena untuk SNMPTN ini, itu ada prosentasenya atau porsinya. Sekolah yang akreditasinya A itu hanya boleh 40% kalau nggak salah ya. 40% Pak. 40% siswa dengan peringkat tertinggi boleh daftar SNPTN. Peringkat yang bawahnya nggak bisa. Itu yang akreditasinya A. Yang B lebih sedikit lagi, yang C lebih sedikit lagi, hanya 5%. Jadi berdasarkan ini sekolah juga itu. Kalau SNMPTN. Nah ini seleksi ini nasional. Jadi saingan adik-adik bukan hanya teman-teman satu kelasnya, teman-teman satu sekolahnya, teman-teman Bandar Lampung saja, tapi seluruh Indonesia seperti itu. Ya. Jadi dengan SNMPTN ini kita bisa mengikuti ya tes di mana saja sebenarnya. Ya, pilihannya mana saja, bisa perguruan tinggi mana saja di seluruh Indonesia. Yang kedua namanya SBMPTN. Ya. Jangan tertukar namanya. SNMPTN dan SBMPTN. SBMPTN itu adalah seleksi bersama mahasiswa perguruan tinggi negeri. Jadi cuma beda satu huruf saja, tapi sebenarnya esensinya berbeda. Yang pertama berdasarkan prestasi akademik atau rapot. Yang kedua berdasarkan hasil ujian tulis dan atau keterampilan. Jadi adik-adik harus mengikuti ujian ini, tes ini. Nah, kebetulan minggu ini sedang kita laksanakan namanya ujian tulis berbasis komputer, UTBK. Jadi mungkin kakak-kakaknya ada juga yang sedang ikut ya, SBMPTN sekarang ini, atau tes tulis ini. Jadi kebetulan tesnya dilakukan menggunakan komputer, sehingga namanya UTBK, ujian tulis berbasis komputer. Nanti daftar UTBK, ikut ujiannya, dan memilih program studinya apa. Nah, SBMPTN ini juga seleksinya nasional. Jadi kita bisa memilih program-program tinggi negeri di seluruh Indonesia. Ujiannya di mana? Di mana saja. Tetapi usahakan di lokasi yang terdekat dengan rumah kita. Kalau kita ada di Bandar Lampung, ya ikut ujiannya di Unila saja gitu. Atau di ITERA ya di Lampung ada. Walaupun pilihannya tidak ke Unila, boleh. Pilihannya ke UI, ITB, UGM dan seterusnya. Ya, itu namanya SBMPTN. Nah ini berdasarkan hasil tes tulis dan atau keterampilan. Dan atau keterampilan itu maksudnya apa? Ada beberapa program studi yang mewajibkan tes keterampilan juga. Contohnya tes program studi apa? Program studi olahraga atau penjaskes. Itu selain tes tulis juga harus menyertakan portofolionya, keterampilan dia olahraganya seperti apa. Atau program studi seni.
kita bisa mengirimkan portofolio seni kita juga gitu, seperti itu. Karena yang diujikan bukan hanya tes tulisan saja, tetapi juga portofolio keterampilannya, ya. Ada juga arsitektur di beberapa perguruan tinggi juga mensyaratkan keterampilan. Jadi harus agak bisa menggambar lah, seperti itu ya. Atau seni rupa, ya, dan seterusnya. Nah, itu yang kedua, SBMPTN namanya. Ingat, jangan tertukar. Ada SNMPTN, ada SBMPTN ya. Jadi ada yang berdasarkan rapot, ada yang berdasarkan hasil tes, ujian ya, ujian tulis. Dan yang ketiga, atau yang terakhir ya, di perguruan tinggi negeri itu ada yang namanya mandiri. Nah, tes mandiri ini diserahkan sepenuhnya kepada masing-masing perguruan tinggi negeri. Jadi, SNMPTN dan SBMPTN itu porsinya sebenarnya seleksi nasional. Kalau mandiri itu porsinya di perguruan tinggi masing-masing. Tetapi ada yang melaksanakan juga secara bersama-sama. Contohnya Unila. Unila ini untuk yang mandirinya itu bergabung dengan beberapa perguruan tinggi negeri di wilayah barat Indonesia. Jadi ada beberapa perguruan tinggi wilayah barat, ada sekitar 16-17 perguruan tinggi negeri ya, menyelenggarakan ujiannya sama-sama gitu, termasuk Unila. Jadi proses pendaftarannya, tesnya, pengumumannya dilakukan secara kolektif bersama-sama dengan perguruan tinggi lain. Kemudian yang mandiri ini ada juga skim lain-lainnya. Contohnya ya, di Unila sendiri, selain yang mandiri tadi, ada juga yang khusus misalkan untuk yang tidak mampu. Jadi kalau dari pemerintah itu ada bidik misi atau KIP kuliah namanya sekarang. Kalau Unila sendiri ada yang namanya PMPAP. PMPAP ini khusus beasiswa bagi yang tidak mampu, tetapi yang lulus tesnya ini, tes PMPAP ini gitu. Siswanya nanti diberikan beasiswa tidak membayar uang kuliah seperti itu. Kemudian di Mandiri ini juga ada beberapa perguruan tinggi ya, termasuk Unila juga menyelenggarakan tes khusus bagi yang mempunyai prestasi khusus. Prestasi khusus itu apa? Prestasi olahraga, seni, dan menghafal Quran, hafiz ya. Ada juga gitu. Jadi kalau yang olahraga minimal dia sudah punya medali juara provinsi. Juara PON lebih baik gitu. Nah itu bisa ikut. Atau yang kalau hafiz sudah hafal 20 juz, 30 juz, lebih bagus lagi, itu ada jalurnya khusus ya. Tetapi daya tampungnya memang sedikit. Yang diambil memang sedikit. Tidak sebanyak yang reguler yang lainnya ya. Tetapi itu ada khusus aja gitu ya. Ada prestasi khusus. Nah ini pintu-pintu masuk untuk diterima di perguruan tinggi negeri ya. Ada SNMPTN, SBMPTN, dan Mandiri. Di beberapa perguruan tinggi yang lain, perguruan tinggi swasta atau perguruan tinggi kedinasan ya seperti STAN dan lain-lain atau akademi, itu ada tesnya masing-masing. Ada jenis tesnya masing-masing. Jadi silakan adik-adik pelajari, cari informasi sebanyak-banyaknya bagaimana caranya supaya saya diterima gitu. Bagaimana supaya saya diterima di STAN. Ada tesnya. Kalau itu tidak berbarengan dengan yang ini ya. Ini adalah khusus bagi perguruan tinggi negeri. Perguruan tinggi negeri itu jumlahnya tidak banyak ya, hanya saat ini hanya sekitar 100-an sebenarnya. Baik, itu Bu Siti ya yang bisa saya sampaikan terkait tadi kiat dan motivasi untuk masuk perguruan tinggi dan beberapa informasi terkait bagaimana caranya supaya diterima di perguruan tinggi ya, terutama perguruan tinggi negeri. Terima kasih atas perhatiannya. Ini ada beberapa informasi website yang mungkin ada bisa catat ya, nanti bisa dilihat di internet informasi-informasinya yang lebih detail ya. Yang saya sampaikan tadi kan secara umum saja, gitu. Bisa lebih detail, silahkan. Terutama informasi yang di LTMPT ya, lembaga tes masuk perguruan tinggi. Karena sekarang ini semua siswa yang akan ikut SNMPTN dan SBMPTN itu harus mempunyai akun di LTMPT. Jadi siswa tidak bisa ikut SNMPTN dan SBMPTN
jika tidak punya akun LTMPT. Ini penting. Ini bagi sekolah juga ya, informasi ini mohon dicermati dan disampaikan ke semua siswa ya. Informasinya ini penting karena tahun ini diberlakukan seperti itu. Jadi ada beberapa sekolah yang lupa untuk mendaftarkan siswanya gitu. Untuk mendapatkan akun ini atau mengingatkan siswanya untuk mendapatkan akun ini. Sehingga mereka terlewat untuk mendaftar di SNPTN karena tidak punya akun LTMPT. Seperti itu. Jadi dibuka websitenya. Kemudian yang SIMAN nilai itu khusus seleksi mandiri di Unila. Semua seleksi atau skim-skim penerimaan masuk baru yang mandiri itu di SIMAN nilai ini ya. Nanti silakan dilihat-lihat adik-adik pelajari bagaimana caranya. Baik itu Bu Siti ya. Terima kasih atas perhatiannya. Silakan apabila ada yang mau diskusikan atau ditanyakan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Helmi. Untuk acara berikutnya adalah tanya jawab. Tadi sudah panjang lebar, sudah dijelaskan, sudah dipaparkan bagaimana kiat-kiat untuk masuk ke perguruan tinggi, khususnya yang negeri. Gitu. Saya kira tadi Ibu Kira sudah cukup jelas, tapi ada beberapa pertanyaan yang masuk ini Pak. Jadi tadi sudah kita sortir pertanyaan-pertanyaan yang diberikan oleh siswa. Yang pertama diantaranya di sini adalah apakah lulusan SMA, yang pertama itu adalah apakah lulusan SMA jurusan MIPA bisa kuliah di jurusan IPS atau sebaliknya? Itu yang pertama Pak. Satu-satu atau saya bacakan 2 atau 3 gitu Pak? Untuk pertanyaan siswa ini. Halo? Gimana? Ya, halo. Pertanyaannya apakah sekaligus saya sampaikan atau satu-satu dijawab atau gimana Pak? Untuk satu-satu nggak apa-apa. Oke deh. Jadi pertanyaan yang pertama ini ada anak bertanya kelas 11, masih kelas 11, jadi untuk prepare mungkin dari sekarang, apakah lulusan SMA IPA jurusan MIPA bisa mendaftar kuliah di jurusan IPS atau lulusan SMA yang IPS, jurusan IPS bisa mendaftar kuliah di perguruan tinggi ke IPA, itu Pak. Apakah hanya IPA saja atau IPS boleh semua? Terima kasih Pak. Ini pertanyaan dari Farah 11 MIPA 2. Terima kasih. Baik, terima kasih. Untuk yang SNMPTN ya, untuk yang SNMPTN sebenarnya masing-masing perguruan tinggi bahkan masing-masing program studi itu diberikan keleluasaan, kebebasan karena yang SNMPTN ini kan dari dari rapot ya nilainya gitu, berdasarkan nilai rapot, maka mereka diberikan keleluasaan gitu. Jadi untuk yang SNMPTN contohnya Unila kemarin itu memang dibatasi. Jadi yang IPA program-program studi yang saintek ya, yang IPA seperti kedokteran, teknik, pertanian itu hanya mengambil siswa dari IPA saja, dari jurusan IPA saja di SMA-nya. Kemudian yang IPS ada beberapa yang hanya memang mengambil dari IPS saja gitu, yang IPA pun nggak bisa. Tapi ada juga program studi yang yang boleh ya, yang membolehkan siswa dari IPA dan IPS itu. Ada beberapa program studi seperti itu. Nah itu bisa dilihat di mana? Bisa dilihat di websitenya. Di website LTMPT itu sebenarnya bisa terlihat ya, program studi ini membolehkan jurusan mana. Kalau SMA itu sebenarnya tidak terlalu bingung ya, karena jurusannya kan cuma IPA, IPS ya, bahasa dan agama kalau nggak salah ya. Tetapi kalau yang SMK itu kan puluhan jurusannya. Terutama yang dari SMK. SMK itu harus lihat jurusannya diterima nggak. Contohnya, yang teknik elektro itu selain yang SMA yang IPA saja, itu hanya mengambil yang SMK-nya yang elektro saja gitu. Yang di luar itu SMK ke pariwisata misalkan nggak bisa.
Walaupun SMK-nya misalkan IPA juga, itu nggak bisa gitu seperti itu. Nah itu bisa dilihat di websitenya. Kalau SBMPTN ini lebih spesifik lagi, bukan spesifik, maksudnya pembagiannya hanya IPA IPS saja. Itu juga sama sebenarnya, ada beberapa program studi yang memang hanya mengambil IPA saja gitu. Program studi yang saintek. Tapi kalau yang sosum rata-rata dari IPA dan IPS juga diterima di SBMPTN ya, seperti itu. Untuk yang mandiri itu sama seperti SBMPTN gitu. Sama seperti SBMPTN. Kalau yang SBMPTN sekarang, kenapa dilakukan seperti itu lebih spesifik? Karena sekarang kan yang diujinya hanya TPS saja, tes potensi skolastik ya. Jadi tidak ada tes potensi akademiknya kalau yang tahun ini. Kebetulan karena pandemi corona ini, maka ujiannya, tesnya dipersingkat, hanya ada TPS saja, tidak ada TPA. Jadi ya berdasarkan jurusan sekolahnya gitu. Jurusan sekolahnya, seperti itu. Jadi informasi-informasi terkait ini sebenarnya bisa dilihat di website LTMPT ya. Masing-masing program studi nanti bisa dilihat. Karena kebijakan program studi di satu universitas mungkin berbeda di universitas yang lain gitu, seperti itu. Itu Bu dari saya. Mudah-mudahan bisa menjawab. Pak Helmi. Mudah-mudahan anak sudah ada pencerahan yang khususnya yang IPA mau ke IPS itu sudah punya strategi dari sekarang. Kemudian pertanyaan yang kedua ini dari Mutiara 12 IPA 1. Berapa kriteria nilai rapot untuk lolos SNMPTN, Pak? Bagaimana sih kriteria nilai rapot yang bisa masuk gitu? Sehingga ini pertanyaan kelas 12 sehingga mereka mungkin bisa berhitung dari sekarang untuk kiat-kiatnya itu, Pak. Pada Pak Helmi, saya persilahkan tanggapannya. Ya, silakan Pak. Baik, terima kasih. Nah, untuk SNMPTN memang daya tampungnya atau porsinya kan lebih sedikit dibanding SBMPTN ya. Untuk SNMPTN ini lebih sedikit. Tidak seperti halnya SBMPTN yang banyak gitu ya, lebih banyak lah ya persentasenya. Nah, untuk berapa rapot yang ini sebenarnya tidak ada juga gitu. Tidak ada rapotnya harus sebenarnya setinggi-tingginya saja karena nanti kan akan dirankingkan dengan nilai teman satu sekolahnya dulu gitu. Satu sekolahnya dulu, kemudian dengan siswa dari sekolah yang lain. Nah, untuk SNMPTN itu sebenarnya bukan hanya rapot saja, tetapi ya minimal nilai rapotnya itu ya harus lebih tinggi daripada KKM-nya. Karena harus tuntas dulu kan ya, harus lulus dulu. Kemudian nilainya juga tidak hanya berdasarkan rapot, tapi ada indeks sekolah. Jadi indeks sekolah itu dihitung berdasarkan prestasi sekolahnya selama 3 tahun terakhir mengikuti SNMPTN dan SBMPTN. Kemudian kalau di Unila kita tambahkan lagi prestasi alumni sekolahnya, IPK rata-rata dari alumninya selama 3 tahun terakhir. Jadi hitungannya memang kompleks sebenarnya, kompleks. Tetapi kalau nilainya harus berapa ya sebenarnya setinggi-tingginya gitu. Karena kan dia di ranking dulu gitu, di ranking dengan teman-teman sekolahnya gitu. Karena ketika ketika siswa ikut SNMPTN, strateginya ya siswa juga harus melihat temannya ada nggak yang ikut atau memilih program studi yang sama gitu. Karena dalam satu program studi itu tidak mungkin didominasi dari satu sekolah gitu. Walaupun sekolahnya sekolah favorit, ya. Jadi diambil hanya 1 atau 2 siswa saja gitu. Jadi tidak mungkin didominasi dari satu sekolah. Jadi walaupun dia rankingnya bagus di satu sekolah favorit, mungkin tidak terima karena di atasnya ada yang sudah diterima gitu. Ketika dibandingkan dengan siswa dari sekolah lain yang tidak favorit, tetapi dia diterima, nah itu tidak bisa dibandingkan gitu, seperti itu. Seperti itu Bu, kalau yang SNMPTN ya. Nah, berikutnya Pak, ini ada pertanyaan dari guru Pak. Pada Pak Ya, Mapul. silakan. Ya, silakan Pak. Kepada Pak Mapul dipersilahkan untuk memberikan pertanyaan.
Terima kasih. Bentar Pak, belum Pak. Belum. Sabar. Ya, Nggak mau sih ini lagi. nggak mau. Sebentar. Kita tunggu Ya, sebentar Pak lagi di ini. Atau pindah? Atau Pak Mapul mau pindah? Sudah bisa itu Pak Mapul Sudah. dari Sudah, laptopnya Pak Mapul, itu. silakan. Ya. Ya, Oke, silakan ulangi. Pak Mapul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam kenal buat Pak Helmi. Ini sama-sama dari alumni ITB, Pak. Saya kebetulan D3, iya. Pak. Oh iya. D3 Ya. Matematika dulu angkatan Ya, dulu masih ada diploma 87. ya. Ya, dulu. Iya, betul. Angkatan 87. 18, 19 Dari masih ada. ya, dari saya ke Lampung udah dari 91 itu. Dari sama di Udah Lampung. lama. Iya. Dari di ITB langsung ngambil di UT, ngambil lagi di Unila. Jadi ya gado-gado, Pak. Makasih pada kesempatan ini saya merasa gembira, merasa senang karena dari Pak Helmi bisa memberikan paparan atau pencerahan kepada anak-anak kami kelas 11 dan kelas 12 karena dengan adanya seperti ini terbuka wawasan mereka. Saya akan menanyakan kaitannya kadang-kadang sering bertanya memang untuk pertama mengenai persentase yang ke depannya nanti apakah ada perubahan lagi atau tidak untuk sekolah yang dulu akreditasi A sekian persen, sekarang ini kan 40%. Ya, Dari dulunya pernah 50% dan terusnya apa semakin berubah atau enggak ke depannya itu. Nah, terus berikutnya juga kaitannya dengan nilai tadi. Apakah di situ ada termasuk asas pemerataan atau bobot paling tidak untuk beberapa sekolah sehingga misalnya rata-rata rapornya di SMA 5 misalnya 90, di sekolah yang lain 90. Nah, kalau nilainya sama seperti apa yang sudah masuk duluan atau dari jumlah ataupun grade dari sekolah itu di perguruan tinggi itu, Pak. Itu supaya kira-kira ada gambaran selain nilai apakah ada kriteria lain untuk memberikan pertimbangan menerima di jalur SNPTN. Terus berikutnya tadi saya setuju kepada Bapak bahwa memang intinya untuk masuk perguruan tinggi itu memang tergantung dari kompetensi mereka sendiri. Tidak ikut bimbel, saya juga tidak ikut bimbel Pak, dulu alhamdulillah dari kampung bisa juga ikut bersaing. Dan kalau ikut bimbel sebenarnya harus lebih hebat lagi artinya itu. Jadi pertama sudah hebat, dipoles lagi, lebih hebat lagi itu harusnya. Bahkan kalau udah ikut bimbel harusnya lebih bagus lagi supaya anak-anak juga jangan bimbel hanya numpang untuk hanya untuk main-main atau untuk pelarian. Iya, jadi ya kalau udah ikut bimbel fokuskan bahwa kesempatan itu tidak akan datang berkali-kali, bahkan kadang-kadang kesempatan datang sekali. Saya berharap semua siswa yang sudah ikut Zoom ini, kegiatan ini, betul-betul dari sekarang belajar apa yang disampaikan oleh Bapak. Saya sangat setuju karena itulah sebagai kunci kesuksesan untuk menggapai cita-citanya. Saya kira itu Pak untuk kaitannya. Oh ya, tambah satu lagi Pak untuk prestasi Pak, untuk prestasi yang masuk jalur prestasi. Mungkin ada di Unila atau di perguruan tinggi yang lain. Dulu pernah saya dengar kalau misalnya pengurus OSIS bisa masuk perguruan tinggi tanpa tes atau medali ukuran mungkin emas, perak atau apa yang tingkat nasional bisa masuk perguruan tinggi tanpa tes. Terus untuk jurusan apa saja dan juga mungkin hafiz minimal kalau kemarin di Unila ada berapa juz yang bisa masuk ke situ untuk jurusan apa harus syaratnya berapa atau seperti apa itu tentang yang punya prestasi itu. Makasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Demikianlah Pak pertanyaan dari Pak Mapul mungkin yang tadi tentang prestasi jalur. Silakan Bapak. Makasih Pak Mapul ya. Untuk pertanyaan tentang persentase di SNMPTN memang kalau tidak salah yang akreditasi A memang dulu sempat 50% ya. Sekarang jadi 40% diturunkan. Saya tidak tahu pertimbangannya apa dari LTMPT, tapi ya memang kita ngikuti saja. Mungkin untuk apa ya, karena masih ada satu jalur lagi SBMPTN, yang SMPTN mungkin memang diperketat gitu, supaya yang daftar juga yang ranking bagus saja mungkin dari masing-masing sekolah gitu kan, kalau presentasinya dikurangi.
Tetapi sebenarnya yang SNMPTN juga kan daya tampungnya lebih sedikit dibanding SBMPTN, rata-rata seperti itu. Jadi sebenarnya tidak usah khawatir kalau yang ikut SNMPTN sedikit dari sekolahnya gitu ya, hanya dibatasi 40%. Kalau yang A, bahkan kalau yang tidak terakreditasi kan nggak bisa Pak malah. Ya, seperti itu. Kemudian untuk yang nilai dan grade untuk SNMPTN, nah ya ini untuk yang nilai itu tidak bisa dibandingkan. Misalkan nilai 90 di SMA 5 dengan nilai 90 di SMA yang lain, itu SMA X lah ya. Itu tidak bisa dibandingkan karena kita tahu bahwa masing-masing sekolah juga kan kualitasnya beda-beda seperti itu. Makanya di SNMPTN ini seperti yang saya bilang tadi di awal bahwa tidak hanya berdasarkan nilai rapot gitu. Walaupun nilai rapot yang utama, tapi tidak hanya berdasarkan nilai rapot. Jadi hitungannya kompleks sebenarnya ya. Saya tidak bisa buka, itu juga sebenarnya rahasia ini juga. Artinya ada berbagai macam faktor. Faktor indeks sekolahnya. Indeks sekolah itu, jadi panitia pusat itu punya indeks sekolah seluruh Indonesia Pak. Bukan hanya sekolah tertentu saja, seluruh Indonesia itu ada nilainya. Jadi sekolah-sekolah favorit tentu saja nilainya lebih tinggi gitu. Kemudian indeksnya ada dua, yaitu indeks saintek dan indeks humanioranya. Jadi kalau yang mungkin ada sekolah yang jurusan IPA-nya lebih bagus dibanding IPS. Jadi nilai IPA-nya lebih indeks IPA-nya lebih bagus itu. Ada juga sekolah yang IPS-nya mungkin lebih bagus. Jadi indeks IPS-nya lebih bagus. Itu seperti itu. Kemudian ada juga yang berdasarkan prestasi alumninya. Kalau Unila kita menambahkan memang. Itu alumni dari sekolah itu 3 tahun terakhir kita tambahkan ke situ karena kita punya datanya. Data alumni dari SMA 5 misalkan 3 tahun terakhir kita ambil IPK-IPK-nya gitu. Makanya semakin alumninya berprestasi itu semakin menambah daya dorong siswanya diterima juga gitu Pak. Semakin bagus alumninya di Unila ya. 3 tahun terakhir IPK-nya ya. Itu semakin menambah kemungkinan ya diterima juga dari sekolahnya. Kemudian ada indeks kewilayahan. Indeks kewilayahan ini bahwa jujur saja bahwa Unila kan ada di Lampung. Kita juga mengutamakan siswa-siswa yang dari Provinsi Lampung gitu. Jadi misalkan, ini analogi aja ya. Kalau nilainya sama gitu, 80, tapi yang satu dari Provinsi Lampung, yang satu dari luar Lampung, tentu saja kita akan pilih yang dari Provinsi Lampung gitu. Karena kita mengutamakan yang dari Provinsi Lampung sendiri seperti itu. Itu tentang nilai dan grade, Pak. Saya kira bisa menjawab. Pokoknya yang penting siswanya ya nilai rapotnya setinggi-tingginya. Kemudian juga kami ingatkan operatornya jangan salah mengisi nilai. Operator di sekolah kan mengisi nilai di PDSS ya. Itu jangan sampai salah mengisi karena ketika kita ada pemeriksaan apa istilahnya verifikasi rapot kan setelah diterima kemudian diverifikasi ketika ada kecenderungan kecurangan ya kita batalkan kelulusannya walaupun sudah diumumkan di koran kita batalkan. Kalau nilai rapotnya kita curigai lah ya seperti itu. Itu mungkin sekolah udah tahu lah ya. Jadi ngisinya harus betul-betul ya. Dari operator ini titip pesan juga ke Ibu Kepala Sekolah dan tim operator di sana mengisinya harus benar gitu ya. Kemudian yang ketiga ikut bimbel ya. Saya pikir bimbel ya silakan saja ya. Selama itu bisa menambah ya motivasi lah ya, pengetahuan. Pokoknya ya ikuti saja. Nah, karena dari bimbel juga ada sisi positifnya bahwa nanti kan diperkenalkan juga informasi tentang perguruan-perguruan tinggi, program-program studi. Jadi siswa kan tahu nih dengan ikut bimbel kan oh ada program studi yang baru itu sekarang data science. Data science itu lagi laku sekarang apalagi memasuki revolusi industri keempat mungkin pernah dengar ya adik-adik. Data science itu lagi laku itu beberapa aplikator internasional dan nasional itu membutuhkan data science. Jadi orang-orang yang mengolah data, mengerti data, menerjemahkan data itu lagi booming lah data science gitu, istilahnya. Itu bimbel ya bagus lah ya. Tapi kalau misalkan ingin belajar sendiri ya silakan juga asal fokus itu yang mempelajari soal-soal tahun lalu, soal-soal sebelumnya itu. Itu yang saya lakukan dulu ya. Itu yang saya lakukan dulu. Saya mempelajari soal-soal tahun lalu karena ya ada gunanya juga gitu karena kan soalnya ya seperti itulah. Walaupun saya tidak ikut bimbel tapi kan ya kalau punya tekad
dan fokus ya, motivasi ya bisa juga lah. Saya kira seperti itu. Karena untuk ikut bimbel ya juga kan tidak murah kan biaya gitu. Apalagi dari daerah, dari SMA daerah. Saya juga dari SMA daerah gitu. SMA-nya bukan di Bandung. Artinya ketika lulus SMA waktu itu ya pilihannya harus ke Jakarta atau ke Bandung ikut bimbelnya gitu. Sementara di kota saya kan waktu itu ya, kalau sekarang udah menjamur lah ya, bimbel di setiap kota ada. Dulu belum ada gitu. Jadi ketika melihat teman-teman saya lulus SMA, selesai ujian nasional, dulu Eptanas namanya, ke Bandung, ke Jakarta ikut bimbel, ya saya sedih juga gitu. Mereka berangkat ya ke Bandung, ke Jakarta ikut bimbel, saya nggak bisa bimbel gitu. Bukan nggak mau ya, tapi nggak bisa, nggak bisa bimbel. Karena ya memang harus mengeluarkan biaya. Kemudian untuk yang jalur prestasi, nanti silahkan dilihat di websitenya Pak Simanila, Unila ACD. Untuk prestasi, jalur prestasi kita buka bulan depan ya pendaftarannya. Kalau yang mandirinya, SMMPTN udah dibuka yang untuk tahun ini udah dibuka sejak tanggal 10 Juli kemarin. Tesnya akhir bulan depan. Kalau yang prestasi akademik, kita buka bulan depan, tesnya juga akhir bulan. Jadi untuk yang Unila sendiri hanya ada hanya ada beberapa prestasi akademik, yaitu yang juara-juara OSN ya, itu bisa ikut OSN tingkat provinsi, kalau bisa tingkat nasional. Kemudian yang olahraga juga minimal tuh nasional. Jadi kalau juara kabupaten ya ada, tapi kecil lah kemungkinannya ya. Kami menginginkan yang nasional. Karena apalagi kalau pernah ikut PON gitu seperti itu, atau kejurda provinsi ya, juara dapat medali ya, medali juara 1, 2, 3 peluangnya besar. Seperti itu karena kita ingin siswa tersebut meneruskan di Unila gitu. Kalau dia tadinya juara karate misalkan ya, pernah ikut PON, nanti meneruskan di sini gitu. Kan ikut membantu Unila juga gitu. Untuk yang hafiz itu minimal 15 juz. Tapi nanti detailnya silakan dilihat website ya Pak ya. Tapi itu tidak semua program studi mengambil. Ada juga beberapa program studi yang tidak mengambil prestasi khusus itu. Tahun lalu misalkan kedokteran. Karena kedokteran ini sangat kompetitif sekali, mereka tidak mengambil yang prestasi akademik. Yang seni dan olahraga yang akademik tadi mereka tidak mengambil. Yang hafiz juga mereka hanya mau yang hafal 30 juz. Itu pun hanya 1 orang. Seperti itu. Tahun ini saya tidak tahu, karena nanti kita akan ya dengan program-program studi akan kita diskusikan, karena program studi ya diberikan kebebasan gitu, mereka mau mengambil yang seperti apa gitu untuk kebutuhannya masing-masing. Baik Bu, itu jawaban dari saya. Mungkin ada pertanyaan lain, silakan. Terima kasih Pak Helmi atas jawabannya. Mudah-mudahan bisa membuat pencerahan atau informasi baru untuk anak-anak kami. Ada 2 pertanyaan lagi nih Pak. Yang pertanyaannya, penting nggak sih akreditas? Pentingkah akreditas? Apakah berpengaruh di saat masuk ke dunia kerja nanti, pemilihan jurusan? Kemudian sekalian aja ya Pak ya, 2, UKT itu apa sih? Kalau singkatannya mungkin mereka sudah tahu, uang kuliah tunggal. Nah, maksudnya itu apa? Sehingga mereka mau bertanya tentang itu. Ini ada Fatur, ada Jessica. Terima kasih Pak. Silakan ditanggapi. Baik, terima kasih adik-adik yang sudah bertanya. Akreditasi ya, ini yang dimaksudkan mungkin akreditasi perguruan tingginya ya, bahwa memang kementerian, terutama lembaga akreditasi perguruan tinggi, itu memberikan akreditasi sama seperti sekolah kan diakreditasi setiap periodik ya, 5 tahun atau berapa gitu ya. Itu sangat penting Kak, yang tentu saja karena ada beberapa prospek kerja yang mensyaratkan akreditasi. Bahkan untuk lanjut perguruan tinggi mereka mensyaratkan akreditasi. Jadi misalkan selesai S1 nih ya, kemudian melanjutkan S2. Nah ada beberapa program studi yang S2 itu mensyaratkan akreditasi. Mereka tidak mau menerima misalkan yang akreditasinya C atau belum terakreditasi. Jadi hanya menerima yang A atau B saja. Kemudian ada beberapa tempat kerja, lembaga gitu ya, institusi, kementerian yang mensyaratkan lulusan dari program studi dengan akreditasi A misalkan, atau B minimal. Nah itu ya memang penting juga. Jadi ketika memilih jurusan atau program studi, adik-adik harus lihat perguruan tingginya
sudah terakreditasi belum? Kalau Unila ini alhamdulillah akreditasinya A, perguruan tingginya. Sementara program studinya ada yang akreditasinya A, ada yang B. Jadi silahkan dilihat di website Unila ya, karena beberapa program studi lain-lain akreditasinya. Seperti itu. Jadi sangat penting sekali akreditasi ini, terutama untuk yang nanti bekerja dan sebagainya gitu ya. Pentingnya itulah. Kemudian untuk apa yang dinamakan UKT. UKT adalah uang kuliah tunggal. Jadi satuan. Sebenarnya UKT ini adalah biaya yang dikeluarkan oleh seseorang ketika mengikuti pendidikan tinggi di suatu program studi. Berapa biaya yang dihabiskan gitu sebenarnya. Nah, dari biaya itu kemudian kan ya masyarakat kita juga kan ada yang mampu, ada yang tidak mampu, atau ada yang bagaimana tingkatannya kan macam-macam. Sehingga pemerintah memberikan subsidi atau bantuan. Jadi sebenarnya kalau misalkan dalam satu semester biaya yang dibutuhkan adalah sekian juta gitu ya rupiah. Tetapi kan ada grade-grade-nya. Nah, sisanya itu sebenarnya dibantu oleh pemerintah gitu. Pemerintahlah yang membantu. Jadi UKT itu uang kuliah tunggal namanya. Nah, di Unila sendiri seperti apa? Di Unila ada grade-grade-nya. Mulai grade terendah, grade 1 sampai grade 8 tertinggi. Grade 1 itu 0 rupiah. Grade 2 itu sekitar 1 juta dan seterusnya gitu. Sampai grade tertinggi. Nah, grade-nya itu masing-masing program studi beda-beda. Jadi grade 5 misalkan di Fakultas Teknik itu beda dengan grade 5 di Fakultas Hukum. Grade 5 di Fakultas MIPA. Jadi beda-beda. Jadi uang kuliah tunggalnya tidak bisa dibandingkan dengan mahasiswa fakultas lain atau program studi yang lain gitu. Bahkan dalam satu fakultas saja ada perbedaan gitu. Jadi nggak bisa sama walaupun saya grade 5, tapi ada teman saya grade 5 juga di fakultas lain. Mungkin yang dibayarkan tiap semesternya beda, karena grade-nya beda-beda, seperti itu. Nah, bagaimana cara menentukan grade-nya itu? Grade-nya itu ditentukan oleh pihak Unila dengan melihat kemampuan ekonomi siswa dan orang tuanya, seperti itu. Jadi dilihat penghasilannya, bagaimana, dan seterusnya gitu. Kemampuan ekonomi lah, seperti itu. Jadi, itu yang dilihat oleh Unila. Ya. Khusus untuk yang bidik misi atau KIP kuliah, namanya sekarang KIP kuliah ya. Jadi siswa yang kurang mampu, yang mempunyai KIP, kartu Indonesia Pintar ya. Nah, itu boleh mendaftar menggunakan kartu itu gitu. Sekarang mendaftar SNPTN dan SBMPTN. Nah, ketika dia dinyatakan lulus di Unila misalkan atau di perguruan tinggi yang lain, kemudian dia mendaftar menggunakan KIP. Nah, yang KIP-nya ini juga nanti akan seleksi juga gitu. Ketika dia dapat bidik misi atau KIP, maka biaya kuliahnya ditanggung oleh negara, oleh pemerintah. Jadi pemerintahlah yang membiayai sekolahnya atau membayari UKT-nya gitu. UKT-nya dibayarkan ke Unila oleh pemerintah, bukan oleh siswanya. Selain dibayarkan SPP-nya atau UKT-nya oleh pemerintah, siswanya juga mendapatkan beasiswa tiap bulan. Saya kurang tahu ya besarannya, sekian juta gitu ya, atau sekian ratus ribu per semester. Nanti bisa dilihat ya di website kementerian tentang KIP kuliah ini. Jadi adik-adik yang tidak mampu ya jangan berkecil hati, karena pemerintah sebenarnya memberikan beasiswa KIP kuliah itu. Selain itu juga ini informasi saja bahwa ketika masuk Unila, juga di Unila sendiri juga ada berbagai macam informasi beasiswa gitu. Bukan hanya di Unila ya, di perguruan tinggi manapun ya, terutama perguruan tinggi negeri itu menyediakan beasiswa yang dikompetisikan juga. Ada yang kompetisi yang berdasarkan IP, ada yang berdasarkan keaktifannya gitu, ada yang melalui tes dan sebagainya. Jadi berbagai macam beasiswa. Ada beasiswa dari dinas atau kementerian, ada beasiswa dari swasta, ada beasiswa dari perusahaan gitu ya. Nanti bisa dilihat informasinya ketika sudah diterima di Unila. Itu biasanya mulai semester 2 dan seterusnya lah ya. Ada informasinya, itu bisa dilihat nanti. Itu tentang UKT ya, Bu. Ya Pak, terima kasih. Mudah-mudahan mendapatkan pencerahan yang bertanya tadi tentang UKT dan
boleh nambah satu lagi, Bapak? Silakan Ya, Pak. ini ada satu lagi. Kita batasi Ya. sampai 11.45 saja nanti. Silakan. Nah, ini ada satu lagi. Saya bingung pilih jurusan dari perguruan tinggi yang tepat. Bagaimana sih kiatnya, Pak, untuk memilih yang tepat sesuai dengan kapasitas saya atau kemampuan yang saya punya gitu. Strateginya tuh apa, Pak, untuk biar tembus lah, misalnya pilihan pertama atau pilihan kedua. Itu, Pak. Mungkin ini yang terakhir pusing. Ya, silakan, memilih, Pak. Ya. Jurusan. Memilih jurusan ya. Ya memang hidup itu adalah pilihan ya. Jadi tugas kita memang memilih sepertinya. Jadi ya tadi seperti yang saya sampaikan bahwa yang pertama adalah kita tetapkan pilihan bidang ilmunya dulu gitu. Jadi jangan memilih program studinya dulu lah ya, supaya tidak terlalu spesifik atau sulit. Pilih bidang ilmunya dulu. Bidang ilmu itu maksudnya apa? Jadi bidang ini adalah bidang yang kalian itu betul-betul sangat tertarik. Sehingga kalau misalkan di mana saja saya ingin mempelajari bidang itu tanpa dibayar pun, istilahnya ya, tanpa dibayar pun saya ingin belajar tentang bidang itu gitu. Tanpa didorong siapapun saya ingin mengulik atau mengoprek bidang itu gitu misalkan. Pokoknya saya ingin ada di sana terus gitu ya. Nah itu seperti itu gitu. Itu bidang ilmu. Jadi misalkan ingin di bidang kesehatan seperti yang saya bilang tadi. Setelah itu baru lihat program studinya. Kalau di bidang ilmu itu program studinya apa saja gitu. Nanti kan bisa kita lihat ya. Bidang kesehatan misalkan kan tidak hanya pendidikan kedokteran, tapi ada pendidikan kedokteran, perawat, ilmu kesehatan masyarakat, kedokteran hewan, kedokteran gigi, bahkan ada teknik biomedik sekarang itu, walaupun tidak semua program tinggi punya ya. Teknik biomedical engineering itu kalau di luar negeri itu booming itu, karena dokter juga nggak bisa praktek kalau tidak ada alat-alat kesehatan. Ada biomedik, ada yang sainsnya ya, biomedik science, ilmu biomedik dan seterusnya gitu. Nah setelah itu baru pilih program studinya gitu. Nah program studinya setelah itu kita lihat program studi ini ada di perguruan tinggi mana. Daftarkan program studinya. Setelah itu dilihat rasio keketatannya dan passing grade-nya. Kalau yang SMPTN memang hanya bisa dilihat rasio keketatan ya, karena tidak melalui ujian atau tes. Tapi yang lewat UTBK kan melalui tes. Jadi ada data passing grade-nya. Ini kalau bimbel kalau di bimbel itu biasanya udah pada punya mereka. Makanya teman-teman yang ikut bimbel atau adik-adik yang ikut bimbel biasanya dikasih tahu tuh passing grade. Pendidikan dokter di Unila berapa, teknik elektro di ITB berapa, itu ada, semua datanya ada. Jadi yaitu ukur kemampuan diri kita. Kira-kira kita mampu nggak gitu ya di sana, tujuannya ke sana. Kita harus ukur kemampuan kita juga. Karena kan kalau misalkan ternyata kita tidak mampu, dirasa tidak mampu, kan kita juga ikut tes ya, tryout dan sebagainya. Artinya kita bisa mengukur diri lah. Nah, kalau tidak bisa ya kita turunkan. Berarti perguruan tingginya jangan di sini nih, ini terlalu susah. Cari perguruan tinggi yang lain seperti itu, ya. Cari perguruan tinggi yang lain. Program studinya masih sama. Kemudian pilihan duanya seperti apa? Pilihan duanya ya jangan terlalu yang berdekatan dengan pilihan pertama, tentu saja. Agak diberi jarak lah ya. Jarak itu maksudnya passing grade-nya yang agak jangan sulit dua-duanya gitu. Kalau memang kemampuan kita tidak bisa yang tinggi gitu ya. Kalau memang kita yakin bahwa kita mampu, ya kita ranking 1 terus lah ya di sekolahnya, istilahnya seperti itu, bintang kelas ya silakan saja pilihan 1 dan pilihan 2-nya yang favorit, dua-duanya nggak apa-apa. Tapi saran saya pilihan 2-nya ya diturunkan gitu ya, supaya peluang kita diterimanya juga lebih besar. Karena kalau dua-duanya kompetitif ya agak susah juga seperti itu. Kemudian pilihan satunya tentu saja harus lebih tinggi dari pilihan kedua kan.
Kalau pilihan satunya lebih rendah dari pilihan kedua, ya kalau di pilihan satunya nggak diterima, apalagi pilihan keduanya seperti itu. Itu kan ada strategi juga ya. Kalau di bimbel itu banyak dikasih informasi seperti itu. Nanti ya guru-guru di sekolah juga saya kira bisa lah ya menyampaikan informasi seperti itulah ya. Cari informasi sebanyak-banyaknya supaya kita tidak salah pilih lah ya, seperti itu. Itu Bu. Ya, terima kasih Bapak. Udah. Saya kira untuk sesi tanya jawab kita cukupkan. Nanti setelah saya tutup acara ini, saya kembalikan kepada co-host Pak Yohanes gitu. Closing yang terakhir Pak, dari kesimpulan terakhir ini pemateri, atau ada pesan-pesan terhadap anak-anak kami kelas 10 dan kelas 11 dan kelas 12 MIPA maupun IPS di SMA Negeri 5 Bandar Lampung. Silakan pesan-pesan dari Pak Helmi Fitriawan tentang yang secara globalnya, kesimpulannya, yang pesan-pesan yang bisa ditangkap oleh anak-anak kami. Silakan Pak. Baik, terima kasih Bu. Ya walaupun masih lama ya sebenarnya, tapi itu kan juga tidak lama-lama amat ya, apalagi yang sudah kelas 12. Kan sebenarnya kurang dari 1 tahun lagi untuk lulus dan akan melanjutkan atau memilihnya apakah akan bekerja atau melanjutkan studi lah. Nah artinya mulai dari sekarang segeralah menentukan pilihan itu gitu. Boleh nanti berubah-ubah ya, tapi kalau bisa ya sudah fokus sekarang gitu, udah fokus, kemudian ya terus belajar gitu supaya cita-cita atau mimpi kita bisa dicapai lah ya. Jadi mulai dari sekarang sudah menentukan pilihan tidak apa-apa. Bahkan ada, kalau saya atau beberapa teman saya itu udah menentukan pilihan jurusannya itu sejak dari SMP udah menentukan gitu. Artinya ketika masuk SMA kan sudah tahu harus IPA atau IPS gitu, seperti itu. Karena tujuannya yang pengen ke situ gitu. Artinya it's never too early lah, nggak apa-apa. Ya lebih jauh dari mulai sekarang sudah ini. Tapi ya tetap fokus seperti itu. Jangan lupa belajar ya, fokus, dan jangan lupa berdoa juga. Itu mungkin kata-kata kuncinya ya. Terima kasih. Kata kuncinya yaitu fokus dari awal, start gitu. Kemudian tidak lupa belajar, menambah kemampuan, kemudian tidak lupa ya beribadah, berdoa, minta doa orang tua, karena ridho kita juga, ridho orang tua itu membuat kita sukses ke depannya, orang-orang terkasih dari kita. Saya kira begitu saja ya Pak ya, untuk kesimpulan yang sudah dipaparkan hari ini. Demikianlah anak-anakku dan teman-teman guru sekalian, bahwa hari ini kita sudah mendapatkan ilmu, minimal pembelajaran buat kita, sesuatu yang bisa dijadikan sebagai pencerahan untuk anak-anak kita dalam pemaparan bagaimana kiat-kiat atau motivasi melanjutkan studi ke perguruan tinggi yang disampaikan oleh Bapak Dr. Eng Helmi Fitriawan, ST, MSc. Saya selaku moderator minta maaf apabila ada kata-kata yang tidak berkenan, dan kepada Allah saya minta ampun. Akhirul kalam. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu alla ilaha illallah wa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kendali saya kembalikan kepada Pak Yo selaku co-host. Silakan Pak Yo. Oke, terima kasih anak-anak yang sudah antusias ikut webinar ini. Kemudian yang baru masuk mungkin belum tahu saya ya. Saya baru mutasi tanggal 29 Juni kemarin ke SMA Negeri 5. Dan kepada Dr. Eng Helmi Fitriawan STMSC, terima kasih atas waktunya dan kesempatannya. Semoga anak-anak kami di SMA Negeri 5 ini bisa mendapatkan pencerahan yang lebih baik dan bisa menjalin hubungan berikutnya. Itu saja mungkin Pak, karena waktunya sudah waktunya menunjukkan untuk sholat, jadi kita bisa closing.
Untuk anak-anak, selamat siang dan sampai ketemu dengan saya di Google Classroom maupun di Zoom ataupun Edminsi. Nanti kita akan menggunakan banyak aplikasi untuk mempermudah pembelajaran online kita. Tetap jaga kesehatan, jangan lupa, jangan sampai habis kuota. Jangan sampai ada di antara kita. Terima kasih Bu Kepala Sekolah, Pak Yohanes dan Bapak Ibu Guru di SMA 5, juga adik-adik ya, siswa-siswa SMA 5. Terima kasih atas perhatiannya. Saya pamit undur. Terima kasih Bu Kepala Sekolah. Apabila ada, sebenarnya kalau ada pertanyaan lebih lanjut tentang penerimaan mahasiswa baru di Unila, silakan adik-adik juga bisa datang ke Unila sih ya. Banyak kok sekolah-sekolah yang berkunjung ke Unila ya untuk lihat fasilitas universitas, fasilitas lab, fasilitas pembelajaran di Unila itu. Silahkan saja. Kami terbuka. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sudah.